Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini banyak banget penontonnya ya. Mungkin ada ribuan orang di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ini kesepakatan para ulama, kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Yang lalu lah muncul sebuah channel YouTube yang bernama Quranic Songs. Isinya lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan musik-musik DJ. Pernyataan atau fatwa Ustadz Adi Hidayat itulah yang jadi salah satu pembelaan admin Quranic Songs ini melancarkan aksinya membuat musik DJ dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena beranggapan ada ulama besar di Indonesia yang berfatwa bahwa ada surah musik di dalam Al-Quran, ada sahabat Rasulullah yang menjadi pemusik juga di samping Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar kaget sekali melihat videonya Mas Heri Pras yang ini. Mungkin teman-teman sudah simak juga videonya. Jadi ternyata beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, Ahmad Dhani pernah melantunkan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah diiringi dengan alat-alat musik di depan ribuan penontonnya. Itu di atas pentas besar teman-temannya. Coba kita simak dulu nih videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini banyak banget penontonnya ya. Mungkin ada ribuan orang di sini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladhdallin. Amin. Ya, kalau kita lihat videonya, ini memang kelihatan ya bahwa ini adalah video lama. Entah belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu. Saya juga tidak tahu apakah Ahmad Dhani ini tidak memahami bahwa melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik itu terlarang. Kalau memang Ahmad Dhani tidak tahu sehingga melakukan kesalahan tersebut, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas kesalahannya. Dan kita lihat tidak ada lagi video-video terbaru Ahmad Dhani yang sama seperti itu ya, melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik. Tapi terlepas itu video lama, apakah Ahmad Dhani tidak tahu bahwa itu bersalah? Ini jejak digitalnya masih beredar di sosial media. Maka penting untuk kita memperjelas bahwa hal semacam ini terlarang di dalam agama Islam. Sekarang kita akan simak nih ya penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro tentang larangan melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik, teman-teman. Tidak ada dalilnya, tapi ini kesepakatan para ulama, kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Jadi kesepakatan ulama ya bahwa melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan gitaran. Betul. Oke, itu hak mereka. Tapi kita Al-Quran tanpa diiringi musik sudah sangat enak. Betul. Itu kelebihannya. Bahkan ya bagi orang yang beriman lebih menikmati Al-Quran ketika dibaca dengan lagu. Enak sekali tanpa musik. Sebab mengapa kok kalau diiringi musik menjadi haram? Hukum musik juga masih diperselisihkan kan? Hukum musiknya tergantung nanti keadaannya. Tapi untuk Al-Quran memang sejak dulu disepakati tidak boleh dimusikkan, karena Al-Quran sendiri sudah ada nilai seninya. Tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran sudah ada nilai seninya,
cukup dengan itu, tidak usah dicampuri dengan perilaku-perilaku yang mirip-mirip agama lain. Jadi menyanyikan Al-Quran tidak boleh. Ya jelas teman-teman ya, terlarang karena ini dianggap tasyabuh, menyerupai umat agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Baru-baru ini ada hal yang lebih menghebohkan lagi, terjadinya di 2024, sekitar beberapa bulan yang lalu lah, muncul sebuah channel YouTube yang bernama Quranic Songs. Isinya lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan musik-musik DJ. Pembuat channel ini memanfaatkan teknologi AI untuk membuat musik DJ yang dilantunkan dengan ayat suci Al-Quran. Jelas kita sebagai umat Islam membara hati kita ada orang yang berani menodai Al-Quran seperti itu. Tapi teman-teman, alhamdulillah channel Quranic Songs ini sudah dihapus oleh YouTube, di-banned permanen oleh YouTube. Namun tampaknya admin Quranic Songs ini membuat channel baru yang nggak perlu saya sebutkan nama channel barunya karena akan menjadi promosi buat mereka. Yang jelas kalau teman-teman menemukan adanya orang yang mendijkan Al-Quran, langsung aja laporkan ke YouTube. Langsung di-report teman-teman biar secepatnya di-take down oleh YouTube. Saya mencoba menelusuri lebih jauh tentang channel Quranic Songs ini yang udah di-banned oleh YouTube teman-teman. Ternyata hal ini ramai diperbincangkan di Facebook teman-teman. Banyak yang menduga dan banyak sekali jejak digital yang memperlihatkan ini bisa diduga keras pemilik channelnya adalah orang Indonesia yang bernama Wawan Kardianto. Dia adalah seorang Wawan ini ketika banyak yang mendebat dia, banyak yang mencaci maki dia sempat melakukan pembelaan diri dengan mengambil fatwanya Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, mengatakan bahwa di Al-Quran ada surah pemusik dan juga mengatakan bahwa ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik, yaitu Hasan bin Sabit. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Sabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Pernyataan atau fatwa Ustadz Adi Hidayat itulah yang jadi salah satu pembelaan admin Quranic Songs ini melancarkan aksinya membuat musik DJ dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya hanya berharap semoga Ustadz Adi Hidayat mau menarik fatwanya atau mau menarik pernyataannya mengenai adanya surah pemusik di Al-Quran. Karena hal inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya orang-orang yang memusikkan Al-Quran teman-teman. Kedepannya mungkin akan ada dangdut Al-Quran, mungkin ada koplo Al-Quran, mungkin ada rocker Al-Quran, karena beranggapan ada ulama besar di Indonesia yang berfatwa bahwa ada surah musik di dalam Al-Quran, ada sahabat Rasulullah yang menjadi pemusik juga di samping Rasulullah. Wah, ini saya siap-siap lagi nih, nanti akan diserang habis-habisan sama muhibbinnya Ustadz Adi Hidayat. Ya tapi ya sudahlah, ini memang kebenaran harus disampaikan apapun itu konsekuensinya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Di Turki itu teman-teman ada aliran cabang Syiah, sekte Syiah juga, entah sekte Syiah apa itu, yang jelas terlihat mereka ini juga melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah dengan musik. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudum İyyâke nesta'in İhdina sıratel mustaqim ya Rabbi. Nah itu tadi videonya adalah salah satu sekte Syiah yang ada di Turki teman-teman. Jadi dia memang secara sengaja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan alat-alat musik, karena mereka beranggapan dengan begitu mereka bisa mensyiarkan lebih luas lagi agama Islam. Ya kesannya kayak bagus ya, ini bagus banget nih strategi dakwah ini memusikkan Al-Quran. Tapi sebenarnya justru itu merusak Al-Quran itu sendiri. Kita ambil contoh aja yang lagi marak sekarang kan sholawat dangdutan, sholawat jingkrak-jingkrak. Itu kan kata mereka tujuannya untuk mensyiarkan sholawat, tapi pada faktanya di lapangan hancur habis-habisan. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma lillahi salatan kaimatan bidawami mulkillah ulama kata sholawat umara kata sholawat.
Nah, sholawat dangdutan seperti itu yang hancur habis-habisan, tidak ada adabnya sama sekali terhadap Rasulullah, ini sudah seolah-olah dinormalisasi di Indonesia, sudah dipandang kayak hal biasa gitu, bukan penyimpangan. Mungkin ke depannya nanti DJ Al-Quran, dangdut Al-Quran juga akan dinormalisasi, dipandang biasa-biasa saja. Nauzubillahi min zalik. Makanya dari sekarang, sebelum semakin marak musik-musik Al-Quran, ya kita harus menentang itu, teman-teman. Tentu yang paling strategis menentang itu sebenarnya ya para kiai, para ulama, para ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia ya. Kalau cuma seperti saya ini, paling cuma berdampak sama subscriber saya saja, paling cuma berdampak di sosial media saya saja gitu ya. Ya circle subscriber saya aja lah yang bisa teredukasi. Tapi kalau ulama besar ya, yang namanya mendunia, yang menentang hal seperti ini kan kita punya di Indonesia. Ya kalau orang-orang seperti itu yang ngomong, tentu sangat strategis sekali mencegah berkembang besarnya musik-musik Al-Quran. Tapi aneh ya, fakta yang kita lihat di lapangan justru dai-dai yang punya nama besar, dai-dai yang punya jamaah banyak, yang justru mempromosikan sholawat dangdutan, justru mempromosikan atau mengadakan acara-acara ya sholawat jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Kami ini YouTuber kecil seperti saya yang mengkritisi justru diancam oleh muhibbinnya, pengikutnya, sampai diancam meninggoy gitu kan. Sampai sekarang tuh masih ada DM TikTok yang mengancam saya begitu. Astagfirullahaladzim. Semoga kedepannya baik-baik saja lah ya semuanya, dan saya berharap sekali semoga kedepannya tidak akan dinormalisasi DJ Al-Quran, rocker Al-Quran dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai musik halal atau haram ya, kita bukan bahas itu teman-teman. Yang kita bahas itu jangan memusikkan Al-Quran. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.